Bitcoin dan Ethereum update ya untuk daily time frame. Kita akan coba kupas semua di video kali ini. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang akan kita sampaikan hari ini itu hanya merupakan edukasi, bukan merupakan ajakan membeli maupun menjual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu ya. Perlu saya tekankan lagi. Dan sebelum saya mau bahas semuanya, saya mau info juga kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join secara free ya. Saya lebih sering untuk update biasanya untuk roadmap daily di Discord. Jadi teman-teman bisa klik link yang ada di pin komen, sudah saya sertakan untuk cara join di Discord ya, tinggal diklik aja seperti itu. Jadi langsung aja kita coba cek ya untuk Bitcoin di awal minggu. Kita lihat dia reversal naik ke atas kemarin closingnya, membentuk satu candlestick pattern yang namanya bullish engulfing tepat di area support yang sudah saya tandai 54.000. Itu merupakan area last support dari Bitcoin ya. Setelah dia gagal mempertahankan, apabila dia gagal bertahan di atas 54 ya, kita melihat kita nggak punya area lagi ya. Di bawah ini kita cuma punya ekor aja di sini ya. Dia sempat membentuk ekor tapi close-nya di 54.000. Kita nggak punya support lagi selain order block yang ada di 51.000. Dan apabila order block itu dijebol ya, kita most likely kita akan segera menuju area box warna hijau yang ada di 44.000 seperti itu. Dan surprisingly memang kita melihat kemarin Bitcoin itu berhasil mempertahankan area support di 54.000. Saya cukup surprise ya, karena memang bisa saya tunjukkan di sini untuk ETF flow di tanggal 9 kemarin itu nggak signifikan juga ya, nggak ada inflow yang gimana-gimana, cuma 28 juta dolar. Tapi yang membuat Bitcoin itu cuma inflow 28 juta dolar, dia bisa plus 4% seperti itu. Ya cukup surprisingly, tapi ya apakah ini sudah selesai untuk bearishnya? I think kita masih perlu konfirmasi tambahan ya. Saya nggak bisa bilang ini masih bearish juga, karena ini kan masih dalam tahap reversal ya. Reversal kita tepat berhenti di sekitar area golden ratio ya, di 62%. Di sini kurang lebih ya, kita bertahan di sana dan kita ada bouncing back naik ke atas seperti itu. Tapi saya juga nggak bisa terlalu positif juga ya, apakah ini sudah selesai untuk proses koreksinya. Kita masih harus tunggu lagi ya. Kita coba turunkan di time frame 1 jam yang lebih kecil. Saya mau coba munculkan ya. Kita akan coba lihat sebentar. Wait. Nah, kita akan coba lihat ya, di sini area break of structure yang terakhir untuk Bitcoin itu ada di sini, sehingga ini merupakan area order block penting yang perlu untuk di take out dulu ya oleh Bitcoin ya. Ini kan merupakan area low terakhir yang berhasil dijebol, sehingga kita tandai area di sekitaran 58 ini sebagai area order block yang sangat kuat. Dan tepat ya ketika price itu masuk di area order block supply, kita melihat dia langsung reject ke bawah. Nah, ini nanti yang membuat kita bisa lebih confident bahwa Bitcoin ini siap untuk reversal apabila dia berhasil break dan retest ya di area order block tersebut, sehingga tren yang terjadi selama beberapa waktu terakhir dari bulan Agustus akhir, 25 Agustus ini sudah selesai untuk bearishnya. Itu yang mungkin keynotes yang perlu kita perhatikan sama-sama di beberapa hari mendatang ya, termasuk 1-2 hari ke depan. Nah, ini merupakan hal yang cukup krusial untuk kita bisa pantau seperti itu. At least ya, ketika kita mampu untuk bertahan atau reclaim lagi di area 58.000, teman-teman bisa lihat ya, ada potensial kita nanti bisa mengejar area 59 bahkan 60.000. Jadi ada price yang lebih tinggi itu bisa menjadi area target selanjutnya seperti itu. Tapi selama dia belum berhasil untuk mempertahankan atau reclaim kembali area 58.000, menurut saya ini bisa kita kategorikan sebagai bounce back sementara aja sebelum dia melanjutkan tren penurunannya. Karena secara overall memang kita masih dalam tren yang bearish ya. Kita masih belum bullish tapi masih bearish. Memang kita sudah breakout dari trend line, tapi itu masih belum cukup menurut saya. Seperti itu. Jadi kita masih perlu untuk menunggu, wait and see ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Meskipun kita membentuk bullish engulfing yang kuat ya, dan kita sudah reclaim area-area resisten tertentu yang sudah kita reclaim dan berubah menjadi support, pada akhirnya untuk Bitcoin itu juga masih
kena retracement back lagi ke bawah ya. Ketika dia masuk dari 79%-nya, dia bounce back lagi turun ke bawah. Karena memang secara overall dari tren kita masih dalam tren yang cukup bearish ya. Lower high, lower low yang cukup valid. Lower low, lower high, lower low, lower high. Ini berpotensi untuk lower low lagi kan ya, kalau kita melihat secara tren strukturalnya seperti itu. Tapi ya, it is what it is ya. Kita masih harus tunggu untuk proses dari pembentukan harganya seperti apa. Karena memang ada potensi ya, untuk di awal bulan kita harus mengejar area yang namanya low-nya dulu ya. Kita selalu mengejar untuk low-nya dulu sebelum dia melakukan reclaim-nya kembali untuk naik ke atas. Itu sudah kita lakukan berbulan-bulan ya, semenjak dari bulan Maret kemarin. Kita selalu mengejar untuk low-nya dulu, baru kita nanti menentukan arah akan naik atau turun seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya bahas dari Bitcoin ya. Setelah itu kita lihat dari Ethereum-nya. For Ethereum ini yang bisa saya sampaikan sama teman-teman, kita sudah kehilangan area support terakhirnya ya di sekitar 2550. Setelah itu kita losing momentum ke bawah, itu untuk weekly-nya. For daily time frame-nya kita juga sudah losing momentum juga ya. Area low terakhir di sekitar 2340 ya, itu area support terakhir yang sudah dijebol, dan sekarang itu hanya retest di area order block bearish-nya saja seperti itu. Kita masih belum bisa reclaim area order block tersebut, sama seperti Bitcoin masih perlu untuk tambahan lagi ya. Bentar. Internetnya agak lambat ya soalnya. Nah ini, saya tunjukkan untuk time frame hourly-nya ya. Di hourly-nya 4 jam kita bisa lihat ya, area order block yang ada di box warna hijau ini masih belum berhasil direclaim dengan cukup baik oleh Ethereum ya. Dia masih punya momentum yang lebih lemah daripada Bitcoin. Kalau saya bisa bilang dia cuma membentuk namanya channel ya, channel naik ke atas, dan channel ini rawan untuk di breakdown untuk turun lagi lebih dalam seperti itu. Itu sih yang bisa saya lihat untuk saat ini, kecuali dia nanti berhasil untuk reclaim kembali dari area resistennya dan berubah menjadi support, itu baru kita nanti bisa coba analisa ulang ya, karena memang semua gameplaynya juga sudah berubah ketika dia berhasil untuk reclaim area tersebut seperti itu. Area trendline masih belum juga di reclaim ya, kita masih punya resisten di sana, sehingga apa yang bisa kita lihat di sini, challenge dari Ethereum dia harus tembus dari 2400 lah ya, area psychological levelnya, sebelum dia nanti bisa naik ke harga yang lebih tinggi. Kita baru bisa bilang 2500 2600 itu lebih confident setelah dia tembus dari 2400 seperti itu. Kurang lebih itu untuk challenge dari Ethereum untuk 1-2 hari ke depan. Ini juga masih belum ada engulfing bullish ya sama sekali, rawan sekali untuk yang namanya membentuk lower low yang baru untuk Ethereum, berbeda dengan Bitcoin. Secara Ethereum Bitcoin pun kita lihat juga masih melemah, bermain-main di area support untuk saat ini, sehingga kita memang melihat sekarang masih dalam Bitcoin season ya. Setelah dia berada di area supportnya, Bitcoin dominance ini masih berpotensi untuk rally lagi ke atas, dan Ethereum masih belum bisa mendapatkan money flow yang secara signifikan. Itu yang bisa saya lihat dari grafik yang tergambar dan juga perbandingan dari market cap di Bitcoin dan juga Ethereum-nya seperti itu. Lalu untuk altcoin gimana ya? Ini yang banyak ditanyakan. Untuk altcoin-nya kita melihat lebih bagus ya dibandingkan Ethereum. Ini saya bilang keseluruhan ya, karena kita berhasil mempertahankan area support, membentuk double bottom yang cukup valid, sudah dikonfirmasi. Tinggal nanti kita lihat apakah pullback-nya dia bisa pullback dengan korektif, ataukah nanti dia pullback lebih dalam lagi, deeper daripada area low-nya di sekitar 9%. Itu aja notes dari saya untuk ya altcoin ya. Patersdi ini kan altcoin selain top 10 market cap ya. Jadi memang pure buat teman-teman yang hold untuk altcoin-nya di luar dari misalnya Ethereum, BNB, XRP, kita lihat Cardano, seperti itu, yang koin-koin lama yang punya market cap besar itu tidak dihitung gitu ya. Kita melihat nomor 11 sampai ke nomor yang paling bawah sekitar 200, 300, 400 itu seperti itu. Jadi ada tanda-tanda untuk mengalami pembalikan arah, tapi masih early juga ya, early stage lah ya kalau kita bisa bilang untuk Othersty-nya. Secara tren, structural juga masih bearish ya. Kita lihat overall, lower high,
lower low juga masih valid ya di sini ya, lower low, lower high, lower low, lower high, ini higher low. Nah, kita tinggal lihat apakah dia bisa reclaim lagi area resistennya seperti itu. Kurang lebih itu dari Othersty-nya, ini yang mungkin teman-teman banyak tanya ya. Tapi yang lainnya untuk total 3 pun masih maintain di situ-situ aja ya, belum kemana-mana. Kita lihat juga masih ya rebound sedikit, tapi juga masih belum terlalu kuat untuk reboundnya. Kita masih punya resisten moving average juga di sana. Othersty-nya pun juga sama. Jadi kurang lebih semua masih early stage ya untuk reversalnya. USD dominance-nya kita dari cek dari area resisten seperti yang sudah saya sampaikan, ada potensi untuk naik. Setelah itu ya kita memang reject lagi ke bawah. Tapi secara structural trend juga masih bullish ya, sehingga masih ada potensi dia mengalami push lagi sekali naik ke atas. Setelah itu mungkin kita sudah peak untuk drop ke bawah, yaitu nanti mungkin Bitcoin dan kawan-kawan akan mendapatkan money flow. Kita lihat sedikit ya untuk altcoin-nya. Memang ya secara Othersty kan sudah saya bahas itu ada mengalami penguatan. Kita lihat memang ada beberapa koin yang sudah mengalami reversal ya. Untuk ETH misalnya dia sudah hampir ya menyamai di bulan Maret kemarin untuk kenaikannya. Ada beberapa juga yang lain yang punya tren juga cukup kuat ya, Fed dan juga yang lain-lain. Mungkin kita akan bahas di lain kesempatan di live streaming mungkin ya, kalau teman-teman mau untuk altcoin yang memang teman-teman punya conviction di sana gitu, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Kurang lebih seperti itu. Untuk ETF juga kita sudah bahas. Mungkin yang lainnya akan menyusul mungkin setelah ada news ya di minggu ini, nanti kita akan live streaming gitu. Kalau teman-teman mau live streaming coba boleh komen dan juga bantu untuk likes-nya dong ya. Sekitar 10-20 likes nanti kita akan adakan live streaming di minggu-minggu ini. Minggu lalu sudah sempat saya umumkan kita akan live streaming, tapi memang ada terkendala koneksi sehingga kita nggak bisa adakan live streaming gitu. Jadi nanti kita akan ganti di minggu ini, untuk harinya nanti akan menyusul seperti itu. Itu aja ya dari saya hari ini. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis dan see you on next video. Bye bye.